Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mendemonstrasikan proyek kami bernama Sistem Keamanan Pintu Depan. Kelompok kami terdiri dari anggota berikut ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain dari proyek kelompok kami. Desain ini terinspirasi dari gagang pintu Smart Door Lock. Bedanya di sini proyek kami menggabungkan dua buah proyek, yaitu Smart Bell dan Smart Door Lock. Berikut adalah tampilan dari untuk pengaplikasian proyek ini di luar pintu. Di sini ada sebuah kamera LCD, tombol untuk menyalakan bel pintu, pin untuk membuka akses pintu, dan di balik gagang pintu ini ada sensor untuk mendeteksi kartu akses. Untuk bagian tampilan dalam pintu, di sini ada sebuah lubang speaker untuk keluar suara bel, dan ini ada sebuah gagang pintu untuk menarik pintu sekaligus membuka kunci pintu. Untuk desain kunci pintunya sendiri, ini menggunakan desain kunci pintu konvensional pada umumnya, yang jika kita dorong saat posisi mengunci ini, maka pintu otomatis akan mengunci sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai fitur dari Smart Bell yang terdapat pada proyek ini. Proyek ini terhubung menggunakan dua aplikasi, yaitu Blink dan Telegram. Telegram sendiri digunakan untuk menampung hasil foto yang diambil oleh kamera, sedangkan Blink digunakan untuk mengontrol akses pintu ini. Untuk menggunakan fitur Smart Bell, kita hanya perlu menekan tombol icon bell yang ada di sini. Jika icon bell ditekan, maka speaker akan mengeluarkan suara dan otomatis kamera akan mengambil foto dan langsung terkirim ke Telegram yang sudah terhubung. Nah, bisa dilihat di sini sebelum foto terkirim akan ada sebuah pesan. Pesan tersebut adalah seseorang menekan bel pintu. Nah, kemudian akan dilanjutkan foto yang dikirim melalui kamera ini. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai sistem penguncian pada proyek ini. Untuk proyek ini, kita bisa membuka pintu menggunakan 4 cara. Untuk dari depan ada 2 cara, yaitu menggunakan pin dan menggunakan kartu akses. Kemudian untuk membuka pintu dari belakang, kita hanya perlu menekan gagang pintu ini, kemudian kunci akan otomatis terbuka. Dan yang terakhir, kita bisa membuka kunci menggunakan aplikasi yang sudah terhubung, yaitu Blink. Caranya cukup tekan tombol kunci, maka pintu akan terbuka selama 5 detik. Nah, untuk membuka kunci pintu dari depan, kita bisa menggunakan pin. Pinnya ini untuk setelan awal kita atur menjadi 1-6. Jika sudah selesai memasukkan pin, tekan tombol pagar untuk mengirim. Nah, jika benar, pintu akan terbuka. Untuk tombol bintang ini digunakan untuk membatalkan saat proses penginputan PIN. Misal, kita sudah memasukkan PIN dan ingin membatalkan. Nah, tekan ini, maka PIN akan terhapus dan kembali ke mode standby. Kemudian, cara kedua bisa menggunakan tab kartu. Di sini kartu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama kartu master dan kemudian kartu akses. Di sini kartu master digunakan untuk menghapus atau menambahkan kartu master, sedangkan kartu akses ini digunakan hanya untuk membuka pintu saja. Jika kartu akses tidak terdaftar, proyek akan mengirimkan suara buzzer notifikasi berupa akses ditolak dan kamera akan mengirimkan foto ke Telegram. Di Telegram ini sebelum foto terkirim, maka keterangan
pesan yang dikirim adalah seseorang mencoba mengakses pintu. Nah, cara untuk menambahkan ini cukup tap kartu master di sensor. Nah, kemudian tap kartu yang ingin ditambahkan. Nah, maka kartu ini berhasil ditambahkan. Kita coba. Nah, pintu sudah bisa dibuka. Project ini terhubung menggunakan Blink yang digunakan sebagai controller. Di sini Blink terdapat beberapa fitur. Yang pertama membuka kunci. Yang kedua ini ada untuk mengambil gambar secara manual. Nah, misal ini pengaplikasiannya, misal ada seseorang yang tidak menekan bel pintu namun mengetuk pintu. Nah, pengguna bisa menggunakan tombol ini untuk mengambil gambar. Cukup ditekan sekali. Nah, maka akan terkirim ke Telegram. Keterangannya di sini adalah memotret kamera depan. Foto akan segera dikirim. Oke, selanjutnya di sini ada dua tombol. Yang pertama adalah tombol kartu master, yang kedua adalah untuk mengganti PIN. Di sini tombol kartu master fungsinya hampir sama seperti kartu master fisik. Bedanya di sini kita hanya bisa menekan memulai proses penghapusan atau penambahan menggunakan button sekali klik. Untuk tab kartu kita sudah bisa menggunakan KTP. Oke, misal kita ingin menambahkan, cukup tekan sekali. Nah, maka mode master akan dimulai dan tab kartu. Sebelumnya KTP ini sudah terdaftar, jadi saat ditekan di tab kembali di mode master maka kartu ini terhapus. Untuk menambahkannya kembali cukup mulai mode master. Nah, maka kartu ini otomatis langsung terdaftar. Kita coba. Nah, pintu terbuka. Kemudian di sini ada manajemen akses master dan juga kartu akses untuk membuka kunci. Dari tadi kita melakukan percobaan saat aksesnya diizinkan. Misal untuk kartu master aksesnya ditolak, maka kartu master ini sudah tidak bisa digunakan untuk menambah dan menghapus kartu. Saat tetap memaksa di tab, maka kartu master ini akan dianggap adalah kartu master yang tidak terdaftar dan notifikasi penolakan akan muncul dan foto akan dikirim. Kemudian kartu master kemudian untuk kartu akses, meskipun kartu akses sebelumnya sudah bisa diterima, sudah terdaftar, jika aksesnya kita tolak, meskipun kartu ini terdaftar, kartu ini akan tetap dianggap tidak terdaftar atau akses ditolak. Maka kunci akan tetap terkunci. Kemudian di bawahnya, di aplikasi ini ada Telegram yang dari tadi mencatat semua aktivitas yang kita lakukan dari awal sampai akhir. Di dalam sini kita juga dapat memasukkan perintah. Di sini ada 10 macam perintah. Yang pertama adalah check underscore ID. Perintah ini digunakan untuk mengecek semua daftar ID card yang terdaftar. Kemudian yang kedua adalah check memory. Di sini check memory digunakan untuk mengecek sisa kapasitas. Untuk kapasitas kartu yang bisa ditambahkan di project ini adalah 10. Nah, misal kartu sudah terdaftar sampai 10, maka memorinya sudah penuh dan tidak bisa menambah lagi. Kemudian kita juga bisa menambah dan menghapus kartu akses secara manual. Caranya dengan menginputkan kode UID ditambah underscore, kemudian beri keterangan hapus atau tambah. Kemudian ada kosongkan underscore memory. Perintah ini digunakan untuk menghapus semua ID card yang sudah terdaftar. Kemudian adalah check underscore wifi.
Di sini project ini menggunakan dua buah microcontroller, yang pertama ESP32 DevKit V1 dan ESP32 CAM. Untuk check underscore wifi ini digunakan untuk mengecek wifi pada microcontroller ESP32 DevKit V1. Kemudian ada check underscore wifi check underscore CAM. Nah, perintah ini digunakan untuk mengecek wifi yang terhubung di microcontroller ESP32 CAM. Kemudian ada juga check pin. Check pin ini digunakan untuk mengecek pin saat ini. Nah, tadi kita mengetes pin menggunakan 1-6 untuk mengecek pin. Nah, ini memang benar cek pin yang bisa digunakan adalah 1-6. Untuk mengganti pin tadi bisa menggunakan tombol ganti pin. Nah, setelah tombol ditekan maka kita hanya perlu memasukkan pin baru saja. Pin 1111111. Nah, jika sudah menekan 6 digit, maka kita perlu mengkonfirmasi menggunakan tanda pagar. Maka dengan ini pin berhasil diubah menjadi 111111. Untuk mengganti pin baru kita juga bisa menggunakan perintah pin baru underscore ganti pin. Kemudian perintah terakhir adalah check underscore komunikasi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini menggunakan dua microcontroller yang saling terhubung. Untuk mengecek keduanya saling sedang terhubung atau tidak, kita bisa menggunakan perintah check underscore komunikasi. Jika terhubung, maka pesan akan dikirimkan melalui ESP32 CAM. Pesan ini dikirim dari ESP32 CAM. Kemudian untuk fitur selanjutnya adalah jumlah aktivitas pintu. Nah, di sini menghitung jumlah akses yang terjadi di pintu. Di sini ada 4 macam: akses diterima, akses ditolak, aktivasi kartu master, dan bel pintu. Kemudian di bawahnya ada diagram yang menunjukkan apakah ada aktivitas di jam tersebut. Di sini diagram hanya menunjukkan true dan false. Jadi diagram ini hanya menunjukkan di jam tersebut apakah ada aktivitas atau tidak. Jika ada aktivitas maka true, jika tidak maka false. Oke, mungkin sekian demonstrasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.